Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah tidur. Karena dengan tidur, manusia memiliki waktu untuk mengistirahatkan tubuhnya dari segala aktivitas. Akan tetapi, dalam Islam ada jenis dan juga waktu tertentu yang justru dilarang untuk tidur. Kenapa demikian? Tidur sendiri adalah salah satu di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur'an yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam dan siang hari, serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 23. Ulama Ahlul Sunnah dan ahli tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi berkata, ketika menafsirkan ayat tersebut, tidur merupakan salah satu bentuk dari rahmat Allah sebagaimana ia firmankan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan juga siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 73. Tidur yang baik dan benar dapat mendatangkan manfaat dan tentunya pahala bagi kita yang menjalankannya sesuai dengan ajarannya. Namun sebaliknya, jika kita tidak mengetahui waktu yang tepat untuk tidur, justru malah akan mendatangkan keburukan. Karena itu, sebagai seorang muslim kita wajib mengenali jenis dan juga waktu tidur yang dilarang dalam ajaran Islam. Dan berikut adalah waktu-waktu yang dilarang untuk tidur. 1. Tidur setelah subuh. Tidur setelah subuh atau disebut hailula. Kata hailula sendiri diambil dari kata hala yahula laula, yang bermakna mencegah atau menghalangi. Kalau menurut orang tua kita dahulu menyebut jika tidur di pagi hari, maka rezeki akan dipatok oleh ular. Kata-kata itu ada benarnya, karena kebiasaan tidur di waktu setelah subuh akan menghalangi datangnya rezeki kepada seseorang. Tidur di waktu ini sangat tidak dianjurkan. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan tentang keutamaan awal hari dan makruhnya menyia-nyiakan waktu dengan tidur. Ia berkata, termasuk hal yang makruh bagi mereka, yaitu orang sholih, adalah tidur antara subuh dengan terbitnya matahari, karena waktu itu adalah waktu yang sangat berharga sekali. Terdapat kebiasaan yang menarik dan juga agung sekali mengenai pemanfaatan waktu tersebut dari orang-orang sholih. Sampai-sampai, walaupun mereka berjalan sepanjang malam, mereka tidak toleransi untuk istirahat pada waktu tersebut hingga matahari terbit. Terdapat kebiasaan yang menarik dan juga agung sekali mengenai pemanfaatan waktu tersebut dari orang-orang sholih. Sampai-sampai, walaupun mereka berjalan sepanjang malam, mereka tidak toleransi untuk istirahat pada waktu tersebut hingga matahari terbit. Karena ini adalah awal dari hari sekaligus sebagai kuncinya. Ia merupakan waktu turunnya rezeki, adanya pembagian, turunnya keberkahan, dan darinya hari itu bergulir dan mengembalikan segala kejadian hari itu atas kejadian saat yang mahal tersebut. Maka seyogyanya, tidurnya pada saat seperti itu seperti tidurnya orang yang terpaksa. 2. Tidur setelah sholat asar. Tidur setelah waktu asar disebut juga ailula. Kata ailula diambil dari kata ilal yang bermakna penyakit. Kebiasaan tidur setelah asar menimbulkan beberapa efek samping. Datangnya penyakit, rentan mengalami stres dan depresi, serta mengurangi kekuatan hafalan seseorang. Mayoritas mereka yang tidur setelah asar ketika bangun akan merasa letih dan juga lelah meskipun baru bangun dari tidur. Kalian yang merasa sering lupa dan juga susah menghafal,
coba kurangi tidur setelah sholat asar. Jadi, sangat tidak dianjurkan. Bahkan hal itu bukan mitos lagi. Tidur setelah sholat asar menjelang maghrib memang bisa mengganggu kesehatan tubuh. Seseorang yang tidur di waktu itu akan merasa linglung, pusing, hingga badan terasa sakit. Hal tersebut terjadi karena perubahan ritme sirkadian tubuh berpengaruh besar pada jalannya berbagai fungsi dan juga organ tubuh secara otomatis. 3. Tidur sebelum sholat Isya. Tidur sebelum sholat Isya juga termasuk salah satu yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Karena itu, sebaiknya kita sebagai umat Islam tidak melakukannya. Diriwayatkan dari Abu Barza radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi tidak hanya dilarang tidur sebelum sholat Isya, tapi kita juga dilarang mengobrol setelah sholat Isya. Artinya, setelah selesai sholat Isya, kita dianjurkan untuk tidur agar bisa kembali terbangun untuk sholat malam. Masya Allah, ternyata inilah 3 jenis tidur yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad SAW melarang umatnya untuk tidur di 5 waktu ini. Yang pertama adalah tidur pagi setelah sholat subuh. Yang kedua, tidur setelah sholat asar menjelang maghrib. Yang ketiga, tidur sebelum sholat Isya. Yang keempat, tidur setelah makan. Yang kelima adalah tidur sepanjang hari. Itulah 5 waktu tidur yang dilarang Rasulullah, kecuali ada hal-hal lain yang mengganggu, misalnya karena sakit, karena bepergian. Selain itu, tidur terlalu lama membuat hati menjadi keras dan kesehatan terganggu serta penyakit mudah datang. Rasulullah SAW adalah contoh teladan terbaik bagi umatnya. Beliau hanya sedikit tidur dan beliau hanya tidur sebentar di waktu siang dan segera tidur setelah sholat Isya. Kecuali ada hal-hal yang penting, beliau tidak tidur setelah itu. Dan setelah sholat Isya, Rasul pun tidur. Setelah tengah malam, Rasulullah bangun untuk sholat tahajud atau sholat malam atau zikir atau hal lainnya. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk begadang tengah malam, kecuali ada hal-hal penting yang memang harus dilakukan. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.